Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kinmu menatapnya dengan ekspresi tenang. Setelah waktu yang lama, barulah dia tersenyum. Jika ada lawan sepertiku, Yang Mulia tidak hanya tidak akan meneteskan air mata, tetapi dia juga akan pusing memikirkan cara menyingkirkanku. Yang Mulia inginkan adalah kekuatan abadi, untuk memegang teguh kekuatan tersebut. Hanya saja Yang Mulia merasa sentimental saat melihatku. Kaisar surgawi surga yang luas tertawa terbahak-bahak dan suaranya nyaring dan jernih, mengguncang air sungai surgawi tanpa henti. Kamu benar. Kaisar langit-langit luas menatapnya lurus-lurus dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Jika kau tidak mengaku kalah, aku akan benar-benar pusing, katanya dengan sungguh-sungguh. Aku bisa membunuh semua orang dengan damai abadi. Tetapi bahkan jika kau satu-satunya yang tersisa, aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Ancamanmu bahkan lebih besar daripada Kaisar pendiri Qin Ye. Kinmu tidak dapat menahan perasaan patah semangat ketika mendengar dia menyebutkan Kaisar pendiri. Tatapan Kaisar surgawi langit luas mendarat di wajahnya dan merasakan sedikit fluktuasi yang datang dari hati daunnya. Dia tersenyum tipis, kamu memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu. Bahkan aku, orang nomor satu di dunia ini, tidak bisa melakukannya. Bahkan jika aku menempatkanmu di void tertinggi, aku khawatir kamu masih bisa bertahan hidup. Yang Muliamu, satu-satunya orang yang bisa mengalahkanmu adalah dirimu sendiri. Kinmu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi bingung. Kaisar surgawi langit luas mengetuk hatinya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu karena hatimu memiliki kelemahan, Yang Muliamu. Kamu terlalu memikirkan kedamaian abadi. Ini adalah titik akupuntur kematian di hati daunmu. Aku hanya perlu mencubit kedamaian abadi dan aku akan dapat mencubit titik akupuntur kematianmu. Dengan kedamaian abadi di sekitar, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Selama kedamaian abadi ada di sekitar, kamu akan kalah. Dia tersenyum. Tidak apa-apa jika kau ingin menjadi tak terkalahkan. Bukankah kau pandai menghancurkan situasi? Kau membunuh Earthbound selangkah lebih maju dariku. Betapa menakjubkannya itu. Jika aku tidak memiliki tuan muda ketiga dan keempat yang mendukungku, aku pasti akan kalah di ronde itu. Pada saat itu, Qin Fengqing akan menjadi Earthbound yang baru dan kau akan memiliki kaisar pendiri yang membantumu. Aku hanya bisa membagi dunia secara merata denganmu. Sekarang, kau juga bisa menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan situasi. Nada suaranya sombong, jika kamu menghancurkan semua orang dalam kedamaian abadi, kamu tidak akan memiliki kelemahan. Akulah orang seperti itu. Tidak ada yang dapat menghentikan langkahku, dan semuanya dapat kugunakan. Inilah alasan mengapa aku adalah sang pemenang. Kinmu menghindari tatapannya dan tidak berani membalas tatapannya. Kau telah mengecewakanku. Kaisar langit-langit luas berkata dengan dingin. Jika kau mengabaikan kehidupan orang-orang di kedamaian abadi dan melindungi hati daunmu setelah kekalahanmu, aku masih akan menantikan pertarungan yang sebenarnya denganmu. Namun, kau bukan saja tidak menghancurkan kedamaian abadi dan menyempurnakan hati daunmu, kau bahkan menikah di bawah kemerosotanmu dan menambahkan belenggu lain pada dirimu sendiri. Sudut mulut Kinmu berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kaisar surgawi yang luas tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Hati daunnya jernih, dan iblis hati yang telah ditekan di hati daunnya lenyap tanpa jejak, dia tersenyum hangat. Tetapi Anda adalah kaisar surgawimu, jadi mustahil bagi Anda untuk menghancurkan kedamaian abadi. Saya adalah kaisar surgawi, dan selama Anda hidup, mustahil bagi saya untuk menghancurkan kedamaian abadi untuk memenuhi hati dao Anda. Maaf, saya menyebut diri saya lagi. Dia tersenyum. Kaisar surgawimu, saat aku melihatmu sekarang, hatiku terasa sakit, tetapi aku juga merasa senang. Hatiku terasa sakit melihat kemerosotanmu, jadi aku merasa senang karena telah mengalahkanmu. Suara Kinmu serak saat dia berjuang. Bukan kamu yang mengalahkanku, tapi tuan muda ketiga dan keempat istana Miluo yang mengalahkanku. Kaisar Langit Agung tertawa terbahak-bahak. Meminjam kekuatan juga merupakan jenis kekuatan. Bukankah ayahku pada awalnya ingin meminjam kekuatan istana Miluo? Dia ingin, tetapi dia tidak dapat meminjamnya, dan aku meminjamnya. Ini adalah kekuatanku. Kamu sudah kalah, jadi tidak perlu menyanjung diri sendiri. Kinmu membuka mulutnya dan mendesah kecewa. Kaisar langit-langit luas tersenyum. Kamu bisa menjadi orang kaya dengan tenang. Tempat ini sangat bagus, dan pemandangannya indah. Tidak jauh dari kedamaian abadi, dan kamu memiliki wanita cantik untuk menemanimu.
Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Ling Yuxiu berjalan mendekat dengan sedikit gugup. Kaisar Langit-Langit Luas tersenyum dan segera merasakan tubuh Qin Mu menegang. Dia jelas sangat gugup. Kamu memang kalah. Kaisar Surgawi berkata dengan sedih, kamu telah kalah karena emosi yang tidak seharusnya kamu miliki. Aku benar-benar ingin kamu menenangkan diri dan membiarkanku mengalahkanmu sekali lagi. Tanpa disadari, dia memancarkan niat membunuh. Niat membunuh ini tidak ditujukan pada Qin Mu, tetapi pada Ling Yuxiu. Pada saat itu, hati Dao Qin Mu di sampingnya bagaikan pohon tua di musim semi. Seolah-olah lapisan-lapisan batasan telah disingkirkan, dan niat bertarungnya menjadi semakin kuat. Kaisar Surgawi Langit Luas menampakkan senyuman, dan dua istana surgawi di belakang kepalanya membentuk dua roda surgawi 10.000. Suara dentuman keras datang dari tubuh Qin Mu, dan hati Dao senyapnya pulih dengan cepat. Tiba-tiba, Kaisar Langit yang luas berbalik dan menamparkan telapak tangannya ke arah tangan Qin Mu. Keduanya bertabrakan, dan sungai surgawi menimbulkan gelombang besar yang membelah langit. Sungguh mengejutkan, awan putih dan anjing abu-abu di langit tersapu, dan langit cerah sebening air. Darah menetes dari sudut mulut Qin Mu, dan tubuhnya melesat untuk melindungi Ling Yuxiu. Kaisar Surgawi yang agung berjalan ke arah mereka berdua dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mengangguk sedikit. Kakak ipar, kamu pernah mengirim seseorang untuk membunuh reinkarnasi api surgawi. Orang itu adalah seorang pemuda yang membawa peti dan menempati tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Siapa orang itu? Ling Yuxiu tidak berani meremehkannya dan membungkuk. Itu adalah dewa dan iblis bernama Xing'an. Dia sangat kuat tetapi memiliki temperamen yang aneh. Kaisar Langit-Langit Luas berjalan melewati mereka berdua dan berkata, aku sedang mencarinya. Aku harus merepotkan kakak ipar untuk memberitahu Kaisar Yan Feng bahwa orang yang aku cari adalah dia. Katakan padanya untuk mengirim orang ini ke istana surga dan aku akan memberinya hadiah. Ling Yuxiu sedikit tertegun. Kaisar Langit-Langit Luas tersenyum. Kaisar Langitmu, kedamaian abadimu masih di tanganku. Selama kau jujur, aku tidak akan menyentuh kedamaian abadi. Qin Mu mendengus pelan dan memuntahkan seteguk darah. Jantung daunnya yang baru saja pulih langsung meredup dan menyegel dirinya sendiri lapis demi lapis. Kaisar Surgawi surga yang luas tertawa keras dan sosoknya menghilang. Ling Yuxiu segera memeriksa luka-luka Qin Mu. Qin Mu melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Dia bisa menyakitiku, tetapi dia tidak bisa membunuhku. Namun, dia hanya bertabrakan denganku dan mencoba melukaiku. Dia masih belum terlalu yakin dan berencana untuk meninggalkan beberapa luka dao yang tidak dapat disembuhkan di tubuhku. Cedera-cedera ini, aku akan dapat memperbaikinya segera. Ling Yuxiu rileks dan bertanya dengan cemas, apakah kamu akan membangkitkan hati daomu dan bertarung dengannya? Apakah kamu akan membangkitkan kecurigaannya? Qin Mu menggunakan tekniknya untuk memperbaiki luka-luka daonya dan menggelengkan kepalanya. Justru karena inilah dia tidak akan curiga. Hanya saja aku sedikit khawatir. Tatapannya berkedip saat dia melihat ke arah tempat Kaisar Surgawi Langit Luas pergi. Dia pikir dia telah mengalahkanku, tetapi iblis dalam hati daunnya telah tersapu bersih. Itu mungkin telah meningkatkan alam daunnya. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya sekarang. Ling Yuxiu sedikit mengernyit. Qin Mu bertanya, apa yang terjadi dengan Xing'an? Ling Yuxiu menceritakan kepadanya tentang bagaimana dia mengirim Xing'an untuk membunuh reinkarnasi Kaisar Langit Api. Setelah Tuan Xing kembali, dia melakukan kultivasi tertutup dan bersembunyi di puncak pemetik bintang. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Orang yang paling ingin membunuh Kaisar Langit Api adalah Kaisar Langit Luas. Reinkarnasi Kaisar Langit Luas pasti telah bertemu Xing'an dan mati di tangannya. Qin Mu menebak kebenarannya dalam sekejap mata. Xing'an menempuh jalan yang jahat. Aku pernah mengatakan kepadanya bahwa dia meneliti jalan, keterampilan, dan seni ilahi sendiri, jadi sangat sulit baginya untuk mencapai prestasi besar. Dengan demikian, dia mulai mendekati reformasi perdamaian abadi. Sepertinya dia telah membuat banyak prestasi selama bertahun-tahun, itulah sebabnya dia mampu mengalahkan pemuja surgawi yang agung. Apa yang dia kirim untuk pernikahan kita kali ini? Ling Yuxiu ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, apa yang dia kirim adalah kulit manusia yang ditutupi dengan berbagai macam tanda dao. Karena itu benar-benar mengejutkan, aku tidak menunjukkannya kepadamu. Hati Qin Mu sedikit tergerak dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, di mana kulit manusia? Aku ingin melihatnya. Luka dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi Langit Luas sangat membandel. Luka itu akan kambuh dari waktu ke waktu, menyebabkannya merasakan sakit yang hebat, tetapi tidak dapat membunuhnya. Qin Mu mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Setelah iblis dalam hati dao surgawi agung disingkirkan, dia memang lebih kuat dari sebelumnya.
Ling Yuxiu mengeluarkan sebuah kotak giok. Ada segel di sana, jadi seharusnya dia yang meninggalkannya. Qinmu membuka segel dan membuka lipatan kulit manusia itu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa tanda-tanda dao pada kulit manusia itu adalah struktur teliti dari 58 aula dari 36 istana surgawi, dan di bagian belakang kulit manusia itu adalah struktur dari 35 istana surgawi dan 58 aula harta karun. Dua istana surgawi agung didekonstruksi dalam tanda-tanda dao yang tak tertandingi detailnya, bahkan yang paling penting, aula surga ungu dan aula surga ling juga didekonstruksi. Kulit manusia ini adalah jalur peredaran teknik kaisar surgawi Hao dan logika yang terkandung dalam dao besarnya. Qinmu menghirup udara dingin. Ini adalah kulit reinkarnasi kaisar surgawi Hao. Xing'an tidak hanya membunuh reinkarnasi kaisar surgawi Hao, dia bahkan mengulitinya. Tidak, Xing'an telah membedah reinkarnasi kaisar surgawi Hao sepenuhnya. Tidak heran dia memberikan ini sebagai hadiah ucapan selamat. Hadiah ucapan selamat ini benar-benar tidak kecil. Ling Yuxiu merasa bulu kuduknya berdiri. Kulit manusia ini ternyata adalah kulit reinkarnasi kaisar surgawi Hao. Yang membuatnya semakin tercengang adalah bahwa Xing'an benar-benar telah menganalisis dua teknik istana surgawi agung milik kaisar surgawi Hao. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Qinmu menganalisisnya dengan saksama dan segera menemukan solusi untuk luka dao di tubuhnya. Kulit yang diberikan Xing'an kepadaku ini memiliki 6 kekurangan dari kaisar surgawi langit luas. Dia seharusnya mencoba menemukan semua kekurangan dalam teknik kaisar surgawi langit luas. Monster ini, dia seharusnya tidak memiliki pencapaian yang begitu dalam selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia berhubungan dengan reformasi perdamaian abadi, dia tidak akan mampu melakukan ini. Ling Yuxiu berkata dengan hati-hati, selama bertahun-tahun, Tuan Xing tinggal di puncak pemetik bintang, dan aku memerintahkan orang-orang untuk memberinya semua hasil reformasi perdamaian abadi. Apakah aku melakukan kesalahan? Qinmu tertegun, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Xing'an memang jahat, tetapi dia punya prinsip. Dia tidak pernah berurusan dengan yang lemah, dan dia jarang melukai nyawa orang. Jika kamu membesarkannya di dunia seni bela diri, dia akan menjadi dewa jahat. Jika kamu menempatkannya di posisi penting dan memberinya apa yang dia inginkan, dia tidak akan melakukan kejahatan apapun dan hanya akan fokus pada penelitian. Ling Yuxiu menghela napas lega. Kalau begitu, haruskah kita mengirim Tuan Xing ke surga? Jika dia ingin pergi, biarkan saja. Qinmu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan terus belajar. Dia tidak akan tinggal lama di surga. Karena dia telah memasuki kedamaian abadi, maka dia adalah orang yang memiliki kedamaian abadi. Surga, tanah yang membusuk, tidak ada tempat baginya untuk tinggal. Tunggu sebentar. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba memasuki mimpi. Lapisan demi lapisan mimpi menyebar, dan Qinmu kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai membawa kulit manusia reinkarnasi dari kaisar surgawi yang luas. Ling Yuxiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia hanya bisa menunggunya bangun. Qinmu tidur selama sehari semalam, dan mimpinya semakin dalam. Beberapa ratus tahun telah berlalu dalam mimpinya, tetapi tiba-tiba, lapisan-lapisan mimpi itu menghilang. Ketika Qinmu bangun, dia mengangkat kuasnya dan menuliskan beberapa tanda dao pada kulit manusia. Nyonya, perintahkan seseorang untuk memberikan kulit manusia itu kepada Xing'an. Saya akan membantunya memperbaiki beberapa tanda dao yang tidak dia simpulkan. Ling Yuxiu tertawa terbahak-bahak. Mu yang mulia surgawi tidak lebih lemah dari yang lain, jadi apakah kita harus berjuang untuk itu? Qinmu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan santai, tentu saja. Ling Yuxiu menyingkirkan kulit manusia dan memerintahkan seseorang untuk segera mengirimnya ke puncak pemetikan bintang. Qinmu memejamkan mata dan dengan hati-hati memikirkan teknik Kaisar Langit Agung, menghafalnya di luar kepala. Pencapaian Kaisar Langit Agung dalam satu kibawaan melampaui pencapaiannya, dan dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam jalur pengembalian reruntuhan, terutama jalur Taisu. Ada beberapa hal yang juga tidak dipahami Qinmu. Qinmu menyerap kekuatannya dan menutupi kekurangannya, meningkatkan teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Setelah waktu yang lama, ia perlahan-lahan menjalankan teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan mengedarkan ki vitalnya. Domain harta karun ilahinya muncul, dan tubuhnya menyebut dirinya sebagai alam semesta. Pada saat itu, dia mendengar suara retakan lembut yang datang dari kedalaman harta karun sucinya. Di lapisan bawah laut kekacauan purba dari reruntuhan yang kembali, benih teratai dari reruntuhan yang kembali tumbuh. Akun WeChat publik Otakupik, mulai hari ini dan seterusnya, peringkat kekuatan dan kelemahan 10 orang suci surgawi akan diumumkan. Itu adalah peringkat di hati Otakupik.
Semua orang dipersilakan untuk menambahkan akun publik saya dan mencari perhatian Otaku Peak untuk melihatnya. Mungkin peringkat kekuatan dan kelemahan di hati Otaku tidak sama dengan yang Anda